Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Kurniawan, mahasiswa Politeknik Negeri Subang dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor pokok 1010710. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan isi buku dari buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi karya Dr. Ujang Carda S, SH, MH, MIP, MAP. Adapun resum dari buku ini adalah sebagai berikut. Buku ini terdiri dari 7 bab, di mana setiap babnya mempunyai beberapa poin-poin penting, dan yang langsung masuk yang pertama, yaitu bab 1, yaitu orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Di dalam bab 1 ini terdiri dari 4 subbab. Yang pertama ada latar belakang. Nah, di dalam latar belakang ini terdapat poin penting, yaitu perubahan pendidikan masa depan dan dinamika internal bangsa Indonesia. Lalu subbab yang kedua yaitu pengertian dan tujuan pendidikan kewarganegaraan, di mana terdiri dari 6 poin penting. Yang pertama, pengertian pendidikan kewarganegaraan itu sendiri, lalu tujuan pendidikan kewarganegaraan, yang ketiga fungsi pendidikan kewarganegaraan, yang keempat visi dan misi pendidikan kewarganegaraan, yang kelima kompetensi pendidikan kewarganegaraan, dan yang terakhir ada metodologi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Lanjut ke subbab yang ketiga, yaitu landasan pendidikan kewarganegaraan. Terdiri dari 3 poin penting, yaitu landasan ilmiah, landasan hukum, dan landasan historis. Dan yang subbab terakhir yaitu Pancasila sebagai nilai dasar pendidikan kewarganegaraan, di mana terdiri dari 5 poin. Yang pertama, 1, ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang kedua, muatan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, muatan sila persatuan Indonesia. Lalu yang keempat, muatan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta yang terakhir adalah muatan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi itu adalah bab pertama. Lanjut ke bab kedua, yaitu memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Nah, terdiri dari 4 subbab. Yang pertama ada proses berbangsa dan bernegara, terdiri dari 2 poin, yaitu asal-usul bangsa Indonesia. Yang kedua, asal-usul istilah Indonesia. Lalu subbab yang kedua ada identitas nasional, di mana terdiri dari 4 poin penting, yaitu pengertian identitas nasional itu sendiri dan unsur-unsur identitas nasional. Yang ketiga, faktor-faktor pembentuk identitas nasional, dan yang terakhir ada identitas nasional Indonesia sebagai karakteristik bangsa. Lalu subbab yang ketiga yaitu Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas nasional bangsa Indonesia, di mana terdiri dari 2 poin yang penting, yaitu Bhinneka Tunggal Ika dalam negara pluralistik, dan kedua ada Bhinneka Tunggal Ika sebagai bentuk identitas keragaman bangsa Indonesia. Lalu menuju subbab yang terakhir yaitu Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Ada 9 poin penting. Yang pertama ada Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yang ketiga Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yang keempat Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, yang kelima Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang keenam ada Pancasila sebagai sumber dari segala hukum, yang ketujuh Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, yang kedelapan Pancasila sebagai cita-cita tujuan bangsa Indonesia, dan yang terakhir ada Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Lanjut ke bab 3, yaitu memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Nah, di sini ada terdiri juga dari 4 subbab, di mana yang pertama ada pengertian ideologi itu sendiri, di mana ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Nah, lanjut ke makna ideologi bagi bangsa Indonesia itu sendiri, yaitu menentukan eksistensi suatu bangsa dan negara untuk mencapai tujuan melalui berbagai realisasi pembangunan. Lalu ada perbandingan ideologi. Terdapat 5 perbandingan ideologi di dalam buku ini. Yang pertama ada ideologi Pancasila yang kita anut di Indonesia, lalu ideologi liberalisme, yang ketiga ada ideologi konservatif, yang keempat ideologi sosialisme dan komunisme, dan yang terakhir ideologi fasisme. Lalu subbab yang terakhir yaitu memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 PUU 11 tahun 2013 yang berisikan 5 poin penting. Yang pertama ada pokok perkara, yang kedua pendapat ahli, yang ketiga pendapat Mahkamah Konstitusi,
Yang keempat, pendapat berbeda hakim Mahkamah Konstitusi. Dan terakhir, putusan Mahkamah Konstitusi. Lanjut ke bab 4, memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Nah, di sini bab 4 terdiri dari 3 subbab. Yang pertama adalah memahami negara, apa itu pengertian negara dan unsur-unsur negara itu sendiri. Lalu yang kedua ada hakikat, tujuan, dan fungsi negara. Lalu yang ketiga ada macam-macam bentuk negara. Cukup banyak macam-macam bentuk negara. Lalu subbab yang kedua yaitu memahami konstitusi. Yang pertama akan dijelaskan tentang pengertian konstitusi itu sendiri. Yang kedua, peranan konstitusi dalam kehidupan bernegara. Dan yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. Lalu yang terakhir, di subbab terakhirnya ada memahami warga negara Indonesia, yaitu tentang pengertian warga negara Indonesia itu sendiri. Kedua, hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang harus dipenuhi. Dan ketiga, pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Lalu masuk ke bab 5, yaitu tentang memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Terdiri dari 3 subbab lagi, yaitu yang pertama memahami negara hukum Indonesia. Akan dijelaskan tentang pengertian negara hukum itu apa, lalu ada ciri dari negara hukum. Lalu yang kedua ada makna Indonesia sebagai negara hukum, di mana di Indonesia hukum adalah yang paling atas. Lalu yang kedua memahami hak asasi manusia, berisikan 4 poin penting, yaitu sejarah perkembangan hak asasi manusia dimulai dari awal sampai sekarang. Lalu kedua, istilah dan pengertian hak asasi manusia. Yang ketiga, macam-macam hak asasi manusia dan pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Lalu di bab kelima, di subbab terakhir ini ada memahami demokrasi Indonesia. Akan diberikan 4 poin penting, yaitu yang pertama perkembangan demokrasi di Indonesia, kedua pengertian demokrasi Pancasila, yang ketiga prinsip demokrasi Pancasila, dan yang terakhir korelasi demokrasi dengan negara hukum. Dan masuk ke bab 6, yaitu memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Terdiri dari 6 subbab. Yang pertama itu pengertian wawasan Nusantara itu sendiri, di mana wawasan Nusantara ini berasal dari 2 kata, yaitu wawas yang berarti pandangan, dan Nusantara yang menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugus pulau-pulau Indonesia. Lanjut ke subbab yang kedua, yaitu ada landasan, hakikat, dan asas-asas wawasan Nusantara, di mana terdiri dari 2 poin penting, yaitu landasan wawasan Nusantara, yang kedua hakikat dan asas-asas wawasan Nusantara. Lalu selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Wilayah sebagai ruang hidup yang pertama, lalu yang kedua geopolitik dan geostrategi, yang ketiga perkembangan wilayah Indonesia. Lalu lanjut yang keempat ada fungsi wawasan Nusantara, kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Lalu selanjutnya ada unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. Yang pertama ada unsur wadah, yang kedua isi wawasan Nusantara, yang ketiga tata laku wawasan Nusantara. Dan yang terakhir ada implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama adalah wawasan Nusantara sebagai pancaran filsafat Pancasila, yang kedua wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional, dan yang ketiga ada hubungan wawasan Nusantara dengan ketahanan nasional. Dan masuk ke bab terakhir, yaitu bab 7, di mana membahas tentang memahami ketahanan nasional dan integrasi nasional Indonesia. Di sini terdiri dari 3 subbab yang memiliki poin-poin cukup banyak. Yang pertama ada dari subbab pertama itu ada ketahanan nasional, di mana terdiri dari 7 poin, yaitu pengertian ketahanan nasional, unsur-unsur ketahanan nasional, ketiga landasan ketahanan nasional, 4 asas-asas ketahanan nasional, 5 sifat-sifat ketahanan nasional, ke-6 pendekatan astragatra dalam mewujudkan ketahanan nasional. Lalu subbab yang kedua, pengaruh ketahanan nasional, terdiri dari 4 poin, yaitu yang pertama ada pengaruh dari hak asasi manusia, yang kedua pengaruh demokrasi, yang ketiga pengaruh lingkungan hidup, dan yang keempat pengaruh aspek kehidupan nasional terhadap kehidupan bangsa dan negara. Lalu yang terakhir ada integritas nasional, yaitu integritas terdiri dari beberapa poin, yaitu yang pertama integritas nasional dan prioritas masyarakat Indonesia, yang kedua strategis integrasi, dan ketiga integrasi nasional Indonesia. Jadi pada kesimpulannya, buku ini berbicara mengenai pendidikan kewarganegaraan yang berisikan materi sebagai berikut. Yang pertama, orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, dilanjut oleh identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Yang keempat, negara, konstitusi dan warga negara. Lalu dilanjut negara hukum dan hak asasi manusia dan demokrasi
dan ditutup oleh wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Demikian resum buku ini saya buat untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.